Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Haleluya. Wah, saya lihat Lia pagi hari ini, puji Tuhan. Selamat datang Bu, Tuhan memberkati ya. Baik, puji Tuhan. Kita sampai di dalam pelajaran kita selanjutnya, saudara sekalian, tentang pelayanan pendamaian. Ya, pelayanan pendamaian terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Baik, terima kasih. Pelayanan pendamaian, kita masuk pelajaran yang ketiga, saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang kelima, 18 dan 20 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hubungan yang buruk mengakibatkan relasi yang pecah. Dosa membuat kita terpisah daripada Allah. Oleh karena dosa, Allah tidak bisa berhubungan dengan kita secara leluasa. Maka dibutuhkan media. Media pertama Tuhan melalui orang-orang tertentu, nabi, hakim. Dipilih Tuhan, raja, untuk memimpin umatnya sebagai saluran daripada pernyataan Tuhan. Tetapi itu semua tidak menjamin hubungan menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya mereka hanyalah perantara, dan mereka jugalah orang yang berdosa. Maka dilakukanlah ketetapan dan hukum, supaya manusia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hukum Taurat dibuat, tetapi ternyata tidak ada satupun manusia yang bisa mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Sedangkan Allah yang sempurna menuntut ketetapannya dikerjakan secara penuh. Oleh sebab itu firman harus turun ke dunia. Firman adalah bentuk daripada Kristus yang menghapus dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga apa yang tertulis dalam kebenaran melalui Taurat digenapi dalam Kristus. Maka ketika Kristus harus mati oleh karena dosa, maka kita pun mati di dalamnya, dan kita beroleh kebangkitan karena kebangkitannya. Maka dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Allah mengambil inisiatif atas semuanya itu karena manusia tidak bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam dosa ada hukuman yang harus dikerjakan, ada hukuman yang harus dilaksanakan. Dan manusia tidak ada satupun yang sanggup menerima hukuman dosa. Karena hukuman dosa adalah fatal, yaitu maut. Tetapi Kristus menang oleh maut. Maka dengan demikian manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang terputus Tuhan sambung. Dengan kerelaannya Dia membelah tirai bait Allah, menunjukkan keterbukaan Tuhan untuk ditemui, untuk berkembali berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, puji Tuhan, ini lebih baik.
Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu ketika Tuhan Allah kita sudah berinisiasi begitu luar biasa, bagi kita apa yang harus kita lakukan? Pelajaran yang pertama, kita belajar kita harus punya iman dan perilaku yang baik untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang ketiga ini kita belajar membuat hubungan damai dengan Allah. Hubungan damai dengan Allah ini penting. Karena apa? Karena kita selamanya akan membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Hanya dengan mendekat kepada Allah, kepada Tuhan, dan memiliki interaksi dengannya, kita dapat mempertahankan hubungan yang damai. Saudara sekalian, kalau hubungan itu sekedar hubungan jual beli, hubungan dagang, maka tidak akan menimbulkan efek apapun, saudara. Karena hitung-hitungannya untung atau rugi. Dan Tuhan tidak inginkan itu ada dalam diri kita. Karena kalau hitungan untung dan rugi, pasti kita tidak akan bisa menandingi atau menyamakan kasih Tuhan. Kalau hitung-hitungannya kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita pasti kalah. Karena Tuhan mau mati bagi kita, Tuhan menebus dosa kita. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Sebesar apapun harta kita, sebaik apapun kesalahan kita, tidak akan dapat kita menyamai kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Oleh sebab itu hubungan yang dibangun adalah hubungan yang lebih akrab. Karena itu dia bersedia dipanggil ya Aba, ya Bapa. Hubungan orang tua dan anak. Persoalannya adalah apakah kita mau memposisikan diri sebagai anak di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak anak saudara sekalian di dunia ini, kita boleh melihat pergaulannya tidak terlalu baik dengan orang tuanya. Litbang DPA merilis hasil survei. Lebih dari 75% populasi anggota youth di GBI itu punya hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Ya, mengapa mereka punya hubungan yang buruk dengan orang tuanya? Bahkan kalau ditanya, apakah kamu mau nanti mencari jodoh seperti orang tuamu? Mayoritas bilang tidak mau, saudara. Nah, ini artinya orang tua tidak bisa menjadi teladan. Kalau ditanya, besok kalau kamu cari istri, mau enggak seperti mamahmu? Enggak mau. Saya mau cari istri yang beda dengan mama saya. Kalau ditanya, kamu mau enggak cari suami seperti papahmu? Enggak mau juga. Nah, ini saudara. Jadi ternyata karena banyak anak-anak youth itu mengalami sakit hati dengan orang tuanya, sehingga mereka tidak mau. Ini adalah hubungan yang buruk, saudara. Demikian juga dengan Bapa di surga. Apakah kita mau mendekat dengan Allah kita, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, atau justru kita menjauh daripada Tuhan? Menjadi catatan bagi kita. Saudara sekalian, seperti orang yang bergaul karib, maka dibutuhkan komunikasi yang intens supaya menjaga hubungan dekat dalam waktu yang lama, terbuka satu dengan yang lain, saling memahami, menghormati, maka keakraban itu akan terbentuk. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan
itu bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan secara karib. Semakin besar anak, waktu kecil komunikasi terus menerus, bahkan walaupun tidak mudeng apa yang diomongkan, orang tua bisa terus berusaha mencari tahu apa yang dimaksudkan anak itu. Tapi semakin besar komunikasi semakin renggang. Semakin dewasa bicara sama orang tua semakin terbatas. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Apakah kita juga berlaku sama dengan Allah Bapa di surga? Sebaiknya tidak, saudara. Karena banyak orang-orang tua ternyata juga kesepian. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak mau berkomunikasi lagi dengan orang tuanya. Itu anggapannya. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan yang serba cepat, ya, semuanya instan, padat pekerjaannya, kemudian permasalahan semakin rumit, tren sosial, ya kan, semakin jahat menurut saya sekarang ini, semakin tidak masuk akal. Saya tuh sampai tanya BTS itu apa, saudara? Sampai bisa-bisanya Gojek bikin ribut nasional gara-gara ayam tepung dibeli mahal-mahal. Ada anak marah sama orang tuanya. Kenapa? Karena tempat minum Coca-Cola atau Fantanya itu, soft drink ya, enggak boleh nyebut apa namanya merek, itu dibuat tempat cacing sama orang tuanya buat mancing. Marah loh, saudara, sama orang tuanya. Ini tren sosial yang semakin jahat, saudara. Mereka beranggapan bahwa cangkir sekali pakai itu lebih bernilai dibandingkan hubungan dengan orang tuanya. Nah, saudara sekalian, tren sosial semakin jahat. Nah, oleh sebab itu tantangan menjaga hubungan itu menjadi lebih besar lagi. Bagaimana menjaga hubungan di dalam keluarga. Belum lagi permasalahan hati. Karena ternyata mayoritas, kemarin Litbang DPA merilis hasil survei terhadap anak-anak muda, bahwa banyak anak-anak sakit hati pada orang tuanya. Karena apa? Karena perkataan yang menusuk hati. Perkataan dari perkataan orang tuanya yang begitu menyakitkan hati, membuat anak begitu tergores, saudara. Nah, ini hal-hal yang menghalangi kita untuk mempertahankan relasi damai. Kita susah menjadi pelayan pendamaian kalau ini masih mempengaruhi kita. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana ini bisa kita tanggulangi. Baik kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, apalagi orang tua. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati yang damai, maka kita akan bermasalah besar dengan Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Nah, selamanya kita butuh Tuhan. Kalau kita sudah tidak mau berdoa kepada Tuhan karena hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai, maka tidak ada pertolongan Tuhan, saudara. Anak kalau tidak berdamai dengan orang tuanya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan masih ada, maka tidak ada berkat orang tua untuk anak. Demikian juga sebaliknya, kalau orang tua tidak bisa ada damai dengan anak, anak mau datang pada orang tua menjadi berat hati. Akhirnya banyak orang tua yang kesepian di rumah sendiri, nggak bisa damai. Oleh sebab itu penting kita menjadi pelayan pendamaian, mulai dari diri kita. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Dengan Tuhan kita perlu komunikasi intens, yaitu melalui doa. Berdoalah kepada Tuhan dengan hati yang jujur, saudara sekalian, ya.
Hati kita harus jujur. Demikian juga ketika kita berkomunikasi dengan orang tua dan orang-orang sekitar, hati kita harus punya kejujuran. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tidak pakai topeng. Baik di depan, di belakang jelek-jelekin, itu masalah, saudara. Sama Tuhan percuma kalau kita mau menyembunyikan hati kita. Kita jujur harus dengan Tuhan. Saudara sekalian, doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, hati kita bisa lebih tenang untuk merenungkan firman, merenungkan Alkitab, dan mencari kehendak Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang nyata. Saudara sekalian, oleh sebab itu doa menjadi bagian yang penting kita membangun sebuah komunikasi. Satu-satunya yang tidak terhalang oleh apapun. Kalau saudara berhubungan sama orang tua ada jarak, mungkin dengan alat komunikasi ada handphone kita bisa berhubungan. Tapi handphone juga punya kendala. Ya, handphone punya kendala, bisa saja kuota habis atau sinyal tidak ada. Maka komunikasi menjadi putus. Atau yang lebih parah lagi, sama-sama tidak dengar tapi sok-sok mengerti. Itu juga menjadi masalah. Karena itu halangan-halangan itu harus ditanggulangi di dalam berkomunikasi. Yang menyampaikan komunikasi penting, yang menerima komunikasi juga penting. Sehingga apa? Kejelasan penerimaan dalam informasi akan membuat kita mengerti. Nah, itu perlu kejujuran, perlu ketulusan hati kita untuk bisa menerima. Ya. Jangan memberikan komentar apapun sepanjang kita masih belum memahami. Kalau kita sudah memahami, baru kita memberikan komentar. Karena keputusan berbicara lebih kuat daripada mendengar itu menjadi masalah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Hendaklah engkau lambat berkata-kata, tapi cepat dalam mendengar. Mengerti dulu. Oh, baru kita bisa berpendapat supaya apa? Tidak salah paham. Demikian juga ketika kita berdoa. Langkah pertama kita berdoa adalah mengerti dulu kehendak Tuhan. Pahami dulu kehendak Tuhan. Melalui apa? Kebenaran firman. Bagian yang kedua nanti tentang merenungkan firman Tuhan. Tetapi itu yang bisa saudara tangkap dulu. Dengan memahami firman, kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berdoa? Oleh sebab itu saudara sekalian, hindari perilaku doa yang demikian. Pertama, asal melakukan doa sebagai sebuah rutinitas. Pokoknya saya berdoa. Jangan kita berdoa karena sudah seperti hanya sebagai sebuah rutinitas, kebiasaan berdoa. Jangan asal berdoa. Demikian juga ketika kita berdoa makan. Jangan itu sebagai bentuk rutinitas, tapi kerinduan kita untuk menyampaikan sesuatu aktivitas kita kepada Tuhan. Doa malam, doa pagi, doa dalam setiap perjalanan jangan dilakukan asal-asalan. Asal sehingga kita tidak mengindahkan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahwa Tuhan ada di sisi kita. Lalu kita asal ngomong sama Tuhan. Kalau berdoa, pikirkan benar-benar apa yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan. Amin saudara. Benar-benar diolah di pikiran kita, baru kita ucapkan. Jangan asal berdoa. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang terhormat. Maka kita perlu menyampaikan dengan cara yang baik. Kadang saudara, saya rada miris untuk mendengar doa-doa yang sedikit dalam tanda petik kesan melecehkan Tuhan.
Seakan Tuhan itu adalah pribadi yang di bawah level kita, sehingga kita berhak untuk mengklaim, berhak untuk menyuruh, berhak untuk memerintahkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah hanya suatu instrumen di dalam diri kita. Yang kalau saya butuh, ya saya minta Tuhan. Lalu kita bisa mengancam Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau tidak terjadi, kita mutung sama Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Amin, saudara. Ya, tidak ada satupun hak kita untuk Tuhan memenuhi apa yang kita doakan. Saudara sakit berat, saudara klaim Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Awas Tuhan kalau tidak disembuhkan, saya tidak mau ke gereja lagi. Apa hakmu bilang seperti itu? Di hadapan Tuhan, tidak boleh saudara. Karena di hadapan Tuhan ketika kita menginginkan sesuatu, itu harus disampaikan dengan bentuk permohonan. Lah kalau tidak dikasih, ya sudah. Wong saya memohon, sehingga siapa tahu Tuhan kasih. Nah, nanti kita belajar lebih baik di hadapan Tuhan. Enggak boleh asal ngeklaim saudara. Sesuai dengan firman-Mu. Waduh, itu sangat kurang ajar. Apalagi itu dilakukan secara rutin. Waduh, jadi kebiasaan kita menuntut Tuhan. Seharusnya sebaliknya, Tuhan menuntut kita, hidupmu benar enggak? Lalu yang kedua, imanmu mencapai untuk mendapatkan itu enggak? Seperti pelajaran yang kedua. Kalau hidupnya belum benar, imannya belum sampai sana, masa Tuhan ya harus kasih. Nah itu saudara. Yang kedua saudara, dalam doa jangan perlakukan Tuhan secara acuh tak acuh. Artinya mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Kata sia-sia saja Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Apalagi kata yang sembarangan, yang diucapkan hanya sekedar untuk sesuatu yang kesannya luar biasa. Yang seakan-akan membuat kita seperti suatu pribadi yang sangat rohani. Nah ini terjadi seringkali justru di mimbar. Kata-kata yang berbunga-bunga tapi tidak muncul dari dasar hati. Engkau Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, sampai getar-getar. Tetapi tidak muncul dari hati memang sebuah kekaguman kepada Tuhan. Hanya sekedar ngomong aja, lalu vibrasi suaranya dibuat Engkau Allah, tapi tidak muncul dari hati, itu bahaya loh saudara. Itu memperlakukan Tuhan secara acuh tak acuh. Ya. Apalagi ya seringkali kita berdoa, kita juga menyatakan apa yang sekedar dihafalkan saja. Saya tahu bahwa doa Bapa kami adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau asal sekedar hanya mengucapkan doa Bapa kami, itu masalah. Kenapa? Ya tidak muncul dari dasar hati yang tulus tadi. Hanya sekedar dihafalkan. Baca doa Bapa kami berapa kali? 50 kali. Waduh, terus buat apa? Kalau tidak mengerti makna dan arti. Pahami dulu makna dan artinya, kerjakan dulu makna dan artinya doa Bapa kami. Itu akan menimbulkan dimensi yang berbeda. Jangan sebagai sebuah ritualitas ketika kita berdoa, sesuatu yang dihafalkan. Yang ketiga adalah perkataan yang tidak timbul dari kedalaman hati kita. Tuhan itu benci sama orang yang tanpa maksud sesungguhnya, tapi mengucapkan sesuatu yang ditujukan kepada Tuhan. Hanya merupakan tampilan luar.
Kadang saya berpikir, saudara, mari kita berdoa. Bacaan doa kita hari ini adalah, nah itu bingung saya. Doa itu komunikasi kita kepada Tuhan. Coba saya bayangkan, saya berkomunikasi sama mama saya. Mama, saya mau ngomong sebentar ya, saya bacakan. Kan aneh, saudara. Hubungan saya sama orang tua itu begitu akrab. Saya tidak perlu sampai membacakan sesuatu yang saya rangkai. Lalu saya mengatakan kepada mamaku yang cantiknya luar biasa. Seluruh artis dunia tidak ada secantik dirimu, bubar. Rayuan gombal. Biarlah ketika kita berdoa itu muncul dari dasar hati. Dari kedalaman hati kita. Kalau kita mengagumi Tuhan sebatas imanmu, yaitu doamu. Iman anak-anak kecil yang belum memahami apa-apa, cukup dia berdoa, papa, makmu, oke, beres, selesai. Tapi harus ada proses peningkatan iman. Sehingga kita memahami makna dan arti yang terdalam dari apa yang kita ucapkan sendiri. Kan aneh kalau kita mengatakan sesuatu pada orang yang kita hormati, tetapi kita tidak memahami apa yang kita maksudkan. Itu menjadi sebuah masalah. Firman Tuhan menulis begini di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tidak suka. Pahami betul dan bukan sekedar sesuatu yang kebiasaan. Orang Farisi itu naruh ayatnya di sini, ayatnya di sini dihafalkan terus montak-mantuk di tembok rapat-rapat. Bisa berjam-jam hanya mengucapkan kata yang sama terus-menerus. Dan agama tradisi akan seperti itu. Maka sudah mengenal apa yang namanya rapalan. Itu agama tradisi. Karena itu janganlah sampai kita seperti itu, karena Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Tuhan benci kepada orang ketika berdoa tanpa maksud yang sesungguhnya, karena doa semacam ini hanya menyangkut tampilan luar, ritual keagamaan, dan tidak ada interaksi yang nyata dengan Allah dalam roh. Tuhan rindu kita mendekat kepadanya, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Maka barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kita menyembah Tuhan, bahwa kita menghampiri Tuhan, bahwa kita dalam doa, yang penting roh kita connect sama Tuhan. Karena Allah kita adalah roh adanya. Dengan demikian ada koneksi yang baik dengan kita, dengan Allah. Kalau kita sama dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua, koneksi kita melalui apa? Kalau hati kita tulus, saudara, kita akan bisa mengkoneksikan itu dengan perhatian, dengan simpati, dengan empati. Kita bisa berhubungan dengan orang. Tapi kalau kita tidak ada perhatian, tidak ada simpati kita, tidak ada empatis kita, tidak bisa merasakan penderitaan orang tua, tidak bisa memahami keadaan anak-anaknya, maka tidak ada hubungan yang baik, belas. Demikian juga hidup kita. Kalau dengan Allah, lebih lagi kita dituntut roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kekristenan kita itu lengkap berhubungan dengan Allah, saudara. Kita harus mencari kehendak Tuhan dan mencari jalan pengamalannya. Ya, hanya dengan cara inilah doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau koneksi muncul dalam doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yang penting sekarang adalah pengamalannya. Bagaimana melaksanakan hasil doa itu. Ingat, saudara, berdoa tanpa bekerja adalah kemalasan. Tapi bekerja tanpa doa adalah kesombongan.
Jadi kalau kita bekerja tanpa memohon pertolongan Tuhan itu sombong. Atau justru kita berdoa terus, tapi tidak ada pekerjaannya, ya itu males aja dia. Maka perlu yang namanya ora et labora, bekerja dan berdoa. Kerjakan dua-duanya. Pekerjaan kita adalah aplikasi dari apa kita yang doakan. Sehingga doa itu mengiringi pekerjaan kita, dengan pekerjaannya diiringi dengan doa, penyertaan Tuhan ada, pertolongan Tuhan tersedia. Tuhan menopang apa yang kita kerjakan. Tuhan meneguhkan buah tangan kita, sehingga hidup orang Kristen harusnya berhasil, harusnya beruntung. Berhasil itu karena apa? Upaya usaha kerja kita yang keras, pantang mundur, tidak patah semangat, maka ada hasil. Demikian juga hasil yang ada perlu keberuntungan. Keberuntungan datang daripada keperpihakan Tuhan. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, Dia akan lalukan masa-masa celaka. Kalau Tuhan ada berserta dengan kita, masa-masa sukar, Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda keajaiban. Kalau kita sedang menghadapi masa buntu, Dia buka jalan, itu keberuntungan. Orang lain lihat itu sebuah keberuntungan. Bagi kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubahkan yang buruk menjadi kebaikan dalam diri kita. Ora et labora, saudara. Berdoa dan bekerja. Oleh sebab itu saudara sekalian, selama kita membuka hati kita kepada Tuhan dan memberitahu Dia tentang keadaan kita yang sebenarnya dengan jujur di hadapan Allah, kita mencari bimbingan Tuhan, mencari pencerahannya, maka Tuhan akan mendengarkan setiap seruan doa kita. Bahkan jika kita hanya mengucapkan kata-kata yang sederhana, Tuhan menyempurnakan doa-doa kita di hadapan Bapanya. Karena Dia pengantara bagi kita, bersyafaat bagi kita. Amin saudara. Karena itu berdoalah kepada Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kesimpulan yang kita bisa dapat saudara, jika kita sering mendekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Allah senantiasa, dengan cara kita berdoa sungguh-sungguh dan kita mengerjakan apa yang kita doakan, baik itu dalam doa yang diadakan dalam pertemuan berjemaah semacam ini ibadah, dan selama kita melakukan perenungan firman Tuhan, atau kita berdoa ketika kita menyusuri jalan, ketika kita duduk di tempat kerja, dimanapun saja, hati kita akan terhubung dengan Tuhan. Hati kita akan selalu diam-diam membuka diri kepada Tuhan dalam doa. Maka dengan cara ini hubungan kita dengan Tuhan akan selalu damai. Kalau hubungan kita damai sama Tuhan, Tuhan damai sama kita, maka tidak ada celaka, tapi kebaikan Tuhan akan sampai dalam hidup kita. Amin saudara. Maka biarlah hidup kita menjadi pelayan pendamaian di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menolong kita di masa-masa hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.